Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, adapun tema kegiatan kami yaitu peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara. Latar belakang, mobilitas sosial atau gerakan sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Secara etimologis, kata mobilitas terjemahan dari kata mobility yang berkata dasar mobile. Kata mobile berarti aktif, giat, gesit, sehingga mobility adalah gerakan. Secara harfiah, social mobility berasal dari berarti yaitu gerakan dalam masyarakat. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Dalam sebuah sistem kehidupan, pada setiap porosnya pasti mengalami yang namanya perubahan dan pergerakan. Entah perubahan dalam bentuk yang lebih baik ataupun sebaliknya. Perubahan dapat saja terjadi pada tingkatan status sosial, perpindahan atau pergeseran suatu status sosial kepada status sosial yang lain. Inilah yang dinamakan dengan mobilitas sosial. Jika berbicara mengenai mobilitas sosial, maka mobilitas sosial ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf hidup dalam suatu garis kehidupan seseorang. Mobilitas sosial terjadi pada individu ataupun pada antar generasi dalam sebuah keluarga. Sementara itu, dalam penelitian mobilitas sosial ini yang terjadi adalah seorang anak petani yang bergabung menjadi salah satu anggota kepolisian sehingga mengubah nasib dan mengangkat derajat keluarga di masyarakat. Fokus penelitian memberikan gambaran mengenai ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian berfokus pada peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana peran pendidikan dalam kehidupan seorang abdi negara? 2. Bagaimana peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan dalam kehidupan seorang abdi negara. 2. Untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara. Jenis penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan apa yang penulis simak dari narasumber sesuai dengan fakta yang ada. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diklarifikasi dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan. Cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara oleh informan yang telah peneliti tetapkan. Dalam penelitian ini, menjadi informan kunci adalah abdi negara yang bernama Bribda Emil Syam. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap atau penunjang apabila dibutuhkan. Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain yaitu melalui studi kepustakaan, dengan cara mengutip dari berbagai konsep yang terdiri banyaknya literatur, baik itu buku, jurnal, majalah, koran, maupun karya tulis lainnya, ataupun memanfaatkan dokumentasi tertulis, gambar, foto-foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. C. Metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi yaitu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Jadi metode observasi digunakan untuk melihat lebih jelas bagaimana peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara. Itu dengan dilakukan menggunakan metode wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada informan
untuk menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban dari yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan lebih akurat. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis yang tertulis, gambar, dan lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti untuk memperoleh data-data. Yang keempat yaitu library research. Library research adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan semua literatur seperti buku ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Baik, D yaitu instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah tulisan, pedoman wawancara atau pertanyaan, dan handphone. Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis harus sesuai dengan metode pengumpulan data. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dan observasi, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi. Pedoman wawancara sebagai petunjuk atau pengarah pertanyaan kepada informasi terkait dengan penelitian. Handphone berfungsi untuk memotret saat melakukan wawancara, dari merekam saat melakukan wawancara, karena terkadang peneliti tidak mampu mengingat semua data-data yang disampaikan oleh informan. E yaitu teknik pengelolaan dan analisis data. Setelah penelitian mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, maka pengelolaan data ini secara kuantitatif. Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian antara lain. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Yang ke-B yaitu penyajian data. Setelah melakukan reduksi, data selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyajikan data, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi, agar memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan ataupun melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Ke-C yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir yang dimaknai sebagai penarikan arti kata yang telah ditampilkan dan akan menghantarkan data-data tertentu kembali lagi kepada tahapan pengumpulan data. Gambaran lokasi penelitian secara administrasi. Kabupaten Bone terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sekitar 174 km dari kota Makassar, dan jarak tempuh perjalanan 3 jam dan sekitar 20 menit jarak tempuh antara kota Bone. Luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.599 atau sekitar 7,3% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi atas 27 kecamatan, terbagi dalam 33 desa dan 39 kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 dan lingkungan sebanyak 121. Gambaran umum Bribda Bapak Emil Syam. Bapak Emil Syam lahir pada 7 Januari 2002 dan sekarang berumur 21 tahun. Beliau adalah seorang polisi yang dilantik pada tahun 2022 dan sekarang bertugas di Polres Bone dan beralamat di Desa Congko, Kecamatan Berbok. Selain berprofesi sebagai polisi, beliau juga menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Bone, yaitu Kampus 2 Institut Agama Islam Negeri Bone. Selanjutnya, peran pendidikan dalam kehidupan seorang abdi negara. Hasil wawancara kami, Bapak Bribda Emil Syam mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting karena dapat menunjang karir. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Karena sekarang ini beliau sedang melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan yang nantinya dapat mempermudah mendapatkan jabatan dan pangkat yang lebih tinggi.
pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, disiplin, dan bertanggung jawab. Pendidikan juga dianggap sebagai faktor penting dalam pencegahan tindak kriminalitas karena dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat memahami aturan hukum, menghargai norma-norma sosial, dan memahami konsekuensi dari tindakan kriminal. Beliau juga percaya bahwa pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka sering melakukan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan di masyarakat. Kemudian pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang abdi negara. Berikut adalah beberapa peran penting pendidikan dalam kehidupan seorang abdi negara. Yang pertama, membentuk kepemimpinan. Pendidikan membantu dalam pembentukan kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab. Seorang abdi negara yang terdidik akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan publik. Pendidikan memberikan abdi negara dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendorong inovasi. Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pemikiran kreatif. Abdi negara yang terdidik akan mampu menciptakan solusi-solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Kemudian yang keempat, membangun etika kerja. Pendidikan membantu dalam membangun etika kerja yang kuat. Seorang abdi negara yang terdidik akan memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang terakhir, mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memberikan abdi negara dengan pengetahuan tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan dan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan memainkan peran krusial dapat membentuk abdi negara yang kompeten, bertanggung jawab, dan berdedikasi dalam melayani masyarakat dan negara. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara. Perubahan yang Bapak Bribda Emil Syam alami yaitu yang pertama, perubahan finansial. Mengapa demikian? Karena semenjak beliau menjadi seorang polisi, beliau bisa membantu perekonomian keluarganya menjadi lebih mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang tuanya dan juga bisa menabung untuk masa depan. Yang kedua yaitu dari segi sudut pandang orang, karena dari pengalaman pribadi beliau, semasa kecilnya keluarganya pernah dikucilkan dan dipandang rendah karena beliau hanya terlahir dari seorang keluarga petani. Oleh karena itu, beliau bertekad untuk memperbaiki dan mengangkat derajat keluarganya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mobilitas sosial seseorang, termasuk seorang abdi negara. Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang lain. Biasanya terkait dengan perubahan status ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan. Pendidikan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan status sosialnya. Seorang abdi negara yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang lebih baik dan posisi lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Selain itu, memiliki pendidikan, seorang abdi negara dapat mengembangkan jaringan sosial dan hubungan yang dapat mendukung mobilitas sosialnya. Pendidikan juga membantu seseorang untuk memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu sosial, politik, dalam pemerintahan. Dengan pendidikan yang baik, seorang abdi negara dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memahami isu-isu kompleks dalam pemerintahan dan untuk mengambil keputusan yang tepat. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara sangat penting. Pendidikan
pendidikan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk memajukan karirnya dalam pemerintahan. Dengan pendidikan yang baik, seorang abdi negara dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memahami isu-isu kompleks dalam pemerintahan dan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, analisis, dan komunikasi yang diperlukan untuk berhasil dalam peran abdi negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memainkan peran kunci dalam membantu seseorang untuk mencapai mobilitas sosial dan berkontribusi secara positif dalam pemerintahan. Baik, dari hasil pengamatan dan informasi yang telah diperoleh dapat diambil kesimpulannya dari proyek sosiologi pendidikan, peran pendidikan dalam mobilitas sosial seorang abdi negara, yaitu secara keseluruhan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mobilitas sosial seorang abdi negara. Dengan pendidikan yang baik, seorang abdi negara memiliki akses ke posisi dan jabatan yang lebih tinggi, dan adapun keterampilan dan pengetahuan yang perlu untuk menjalankan tugas pemerintah dengan efektif, pemahaman etika pemerintah yang baik, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan membuka peluang mobilitas sosial yang lebih tinggi dan mempersiapkan seorang abdi negara untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dan proyek ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai peran pendidikan dalam mobilitas sosial seseorang. Proyek ini juga diharapkan dapat mendorong seseorang lebih maju, terbukanya kesempatan untuk pindah ke sastra yang lain, sehingga menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dan berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. Dan proyek ini juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis pemahaman perubahan mobilitas sosial yang terjadi pada seseorang. Baik, sekian dari hasil proyek kami. Makasih.